Ruang ini bukan hanya tempat tumbuhnya jamur, benih bertunas, dan saat ini, laju aliran lebih cepat dibandingkan di luar. Dengan ruang medan spiritual ini, siapa bilang petani tidak menghasilkan uang? Nak, bangun. Nak. Haha. Paman anak itu. Saya akan meminjam uang dan membayar Anda kembali sekarang. Tolong bawa anak saya ke rumah sakit. Anda juga bisa membawanya ke rumah sakit. Tapi hahaha. Ini adalah 1998 Festival Obor. Saya dilahirkan kembali. Hantu. Anda harus membayar saya kembali uang hutang keluarga Anda kepada saya. Liu Yuanfeng. Kehidupan terakhir. Inilah yang disebut sepupu. Menindas orang tua saya karena buta huruf. Iou palsu. Menyebabkan keluargaku hancur. Sekarang saya punya kesempatan untuk melakukannya lagi. Saya tidak akan membiarkan dia berhasil. Nak, kamu baik-baik saja? Jangan takut. Nah, ibu akan mengajakmu meminjam uang. Itu terjadi pada malam badai petir di kehidupan terakhirku. Ibu sedang dalam perjalanan untuk meminjam uang. Tidak sengaja jatuh ke tebing. Tidak ada tulang yang tersisa. Karena Tuhan telah memberiku yang baru. Sebuah kesempatan. Aku ingin mengubah nasib ibuku. Ibu. Masalah uang. Saya akan mencari tahu. Saya akan menghasilkan banyak uang di masa depan. Biarkan Anda menjalani kehidupan yang baik. Keluarga kami semuanya adalah petani. Bagaimana saya bisa menghasilkan banyak uang? Istirahatmu cukup. Ibu akan meminjam uang sekarang. Tunggu. Jangan. Nak. Nak. Ini adalah ruang. Lahan yang begitu luas. Dan mata air spiritual. 10 butir berjamur terdeteksi. Apakah penanaman diperlukan? Ya. Apa ini? Apa ini? Butiran berjamur terdeteksi. Membutuhkan aktivasi mata air spiritual. Apakah akan mengaktifkan? Ya. Ruang ini bukan hanya tempat tumbuhnya jamur, benih bertunas, dan saat ini, laju aliran lebih cepat dibandingkan di luar. Dengan ruang medan spiritual ini, siapa bilang petani tidak menghasilkan uang? Baru saja hujan. Lukanya tidak akan meradangkan? Tuan rumah terdeteksi lemah. Apakah Anda memerlukan mata air spiritual untuk meningkatkan kondisi fisik Anda? Ya. Saya baik-baik saja. Mata air spiritual ini juga sangat bermanfaat. Ban emas. Bangun dengan cepat. Nak, kamu akhirnya bangun. Anda koma sepanjang malam. Itu membuatku takut setengah mati. Ibu, saya sudah di sini sejak saya koma. Anak ini juga tidak demam. Mengapa Anda mulai berbicara omong kosong? Kamu tidak di sini. Di mana lagi bisa jam 9? Jadi itu saja, sepertinya. Saya hanya bisa memasuki ruang manusia dengan kesadaran saya. Nah, sekarang setelah kamu bangun, aku akan keluar untuk meminjam uang sekarang. Berikan kembali pada paman ketigamu. Keluarkan ayahmu. Karena berhutang uang. Ayahmu masih di pusat penahanan sekarang. Ibu, Anda tidak perlu keluar dan meminjam uang. Tentang ayahku, saya akan menemukan jalan. Apa yang bisa kamu lakukan? Karena dia tidak baik. Maka jangan salahkan saya karena tidak adil. Surat utang. Saat paman menikah. Ayah saya meminjamkannya 200 yuan. IOU ini ditulis oleh paman ketiga saya sendiri. Apakah dia akan mencabut gugatannya? Mari kita tuntut dia juga. Apakah dia ingin masuk penjara? Ayahku akan segera keluar. Saya akan segera pergi. Kakak ipar, tunggu aku. Aku akan pergi bersamamu. Siapa bilang petani tidak menghasilkan uang? Saya ingat rumah. Ada banyak. Benih direndam oleh banjir terakhir. Tepat pada saat tidak ada orang di rumah. Saya mengumpulkan semuanya di tempat dan menanamnya. Ini tidak akan memakan waktu beberapa hari. Saya bisa menuai hasilnya setelah kelahiran kembali. Pot emas pertama. Bibi. Bibi. Siapa yang kamu cari? Saya ingin mencari bibi saya Yao Mei Hong. Apakah dia ada di rumahmu? Anda adalah keponakan bibi kelima. Bibi itu pergi bersama ibuku. Akan segera kembali. Datang dan duduk di kamar. Hei, tidak. Aku akan menunggu di halaman saja. Hei, duduklah. Untungnya, ada ruang untuk ini. Biji yang berjamur berkecambah kembali. Kalau tidak, begitu banyak makanan. Beri makan saja ayamnya. Dia di sini. Bagaimana cara mengumpulkan benih ke dalam ruang? Halo.
Yunan, kenapa kamu ada di sini? Bagaimana dia bisa menghilang seperti ini? Nak, apa yang kamu lakukan? Aku bilang aku sedang melakukan push up. Apakah kamu percaya? Gadis, ini anakku. Liu Jinsing. Ini. 2 hari lalu, dia dioleh paman ketiganya. Mengetuk tongkat. Ada sesuatu yang salah. Tidak keberatan. Ibu. Bukannya aku tidak bisa mendengarmu. Jinsing, ini aku, keponakan Lin Yunan. Datanglah ke rumah kami dari ibu kota provinsi untuk mengumpulkan cerita. Mulai sekarang, aku harus mengandalkanmu. Simpan dia di desa. Berapa banyak putaran yang harus saya ambil? Bibi Liu, sama-sama. Jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja kepada saya. Itu akan menyusahkanmu. Kalau begitu kita mundur dulu. Kamu dan Jinsing kaget kemarin. Beristirahatlah sekarang. Bibinya yang kelima. Rumahnya berantakan hari ini. Saya akan mengundang Anda dan Yunan ke hari lain. Datanglah ke rumahku untuk makan malam. Oke. Kalau begitu ayo pergi dulu. Ibu, apakah Paman San telah mencabut gugatannya? Begitu paman ketigamu mendengarnya. Jika Anda tidak membayar kembaliannya, Anda akan masuk penjara. Saya langsung setuju untuk mencabut gugatan tersebut. Ayahmu akan segera kembali. Hati paman ketiga setinggi langit. Pegang saja dia. Saya tidak berani menjadi monster lagi. Kakak iparku ada di sini. Paman kedua dan bibi kedua. Setelah orang tuaku meninggal di kehidupanku sebelumnya, saya tunawisma. Paman kedua dan bibi kedua saya yang menerima saya. Tidak butuh waktu lama bagi bibi. Dia meninggal. Tubuh paman kedua juga roboh. Saya pergi bekerja. Aku bahkan tidak sempat menemuinya untuk terakhir kali. Saya harus menebusnya dalam hidup ini. Mengapa Anda berlarian ketika kesehatan Anda tidak baik? Kudengar anak ketiga mencari masalah lagi. Dia juga melukai Jinsing. Saya tidak bisa duduk diam di rumah. Minta saja Yuan Sui untuk membawa saya ke sini untuk melihatnya. Hei yang itu. Setelah saya mendapatkan obat untuk bibi kedua Anda, sisanya $100. Kamu ambil bunganya dulu. Paman kedua dan bibi kedua, saya pasti tidak bisa meminta uang ini. Paman ketiga saya berjanji akan mencabut gugatannya. Ayahku akan kembali hari ini. Sungguh. Kalian mengumpulkan uang ini. Anak ketiga masih berhutang 200 yuan pada keluarga kami. Ada Iou sebagai bukti. Jika dia tidak mencabut gugatannya, saya akan pergi dan mengirim anak ketiga juga. Ini tidak. Saya akan ke kota sekarang untuk mencabut gugatan tersebut. Anak ketiga ini sebenarnya bukan apa-apa. Saya khawatir sekarang. Anak ketiga tidak datang dari rumah kami kali ini. Mengambil keuntungan. Akankah saya membawa ide itu ke rumah Anda? Jika dia berani memaksaku, aku akan tinggal di rumah mereka. Xiazi, kamu tidak boleh marah. Apakah kamu baik-baik saja? Bibi kedua duduk. Xiazi, tidak ada yang bisa terjadi pada Anda. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Xiazi, saya akan mengambilkan segelas air untuk bibi kedua saya. Cepat. Minumlah dengan cepat. Dalam segelas air ini, saya menambahkan beberapa mata air spiritual. Semoga bermanfaat untuk kondisi tante kedua saya. Apakah kamu merasa lebih baik? Aku akan memanggil taksi sekarang. Ayo segera ke rumah sakit. Hei, jangan. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Xiazi, jangan menakutiku. Kamu tidak akan menjadi seperti itu. Kembalilah ke cahaya. Kakak kedua. Saya melihat wajah saudara-saudara ini. Memang jauh lebih baik. Lebih baik aku membawanya ke rumah sakit dan memeriksanya. Hei, aku mendengarkan kakak iparku. Pergi. Ayo cepat ke dokter. Berjalan-jalan. Anda tidak harus mempercayainya. Mata air roh dapat menyembuhkan penyakit, dapat meningkatkan kebugaran jasmani, dapat menyebabkan benih berjamur berkecambah. Makanan diairi oleh mata air spiritual. Apakah ini juga akan memiliki efek khusus? Nak, bantu ibu mengerjakan beberapa pekerjaan. Rusak. 2 kantong benih tadi. Apa pendapat saya tentang benih kita? 2 tas hilang. Nak. Ya Tuhan, aku sakit kepala. Aku akan kembali beristirahat. Hei, kamu nak. Biji-bijian berkualitas buruk terdeteksi. 200 pound. Apakah akan menanam semuanya? Ternyata penanaman di luar angkasa sangat nyaman. Biji-bijian berkualitas buruk terdeteksi. Membutuhkan aktivasi mata air spiritual. Apakah akan mengaktifkan? Tolong ganggu saya lain kali jika hujan turun. Beri saya cuaca sebagian cerah. Tingkat pertumbuhan ini. Itu sangat familiar. Gandum terdeteksi sudah matang. 7.000 pound diterima di muka. Apakah perlu memanen dan menabur kembali? Ya. Ubah tangan Anda menjadi awan. Tutupi tanganmu dengan hujan. Aturan ruang ini. Itu semua di bawah kendali saya. Jika saya ingin menjual beberapa, simpan beberapa untuk dirimu sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Persyaratan hosting terdeteksi. Prapanen 200.000 jin gandum. Tuan rumah bisa menyimpan 100.000 kilogram. Menabur dengan keuntungan. Apakah akan memanen? Ternyata. Pilihan ruang ini. Itu semua ada dalam pikiranku, maka akan mudah untuk menanganinya lain kali. 100.000 kati gandum. Ini bernilai 100.000 yuan. Sekarang saya kaya. Dikembangkan. Hahaha, berkembang.
Ayah anak itu. Saya selalu merasa seperti emas setelah dipukul dengan tongkat oleh anak ketiga. Ada yang salah dengan otakku. Mungkinkah dia dipukuli dengan bodoh? Haruskah saya membawa anak itu ke rumah sakit? Periksa, periksa. Kutukan. Apakah kamu merasa ada apa denganmu? Menghitung kehidupan sebelumnya, saya sudah hampir 30 tahun tidak pernah melihat ayah lagi. Kelahiran kembali. Aku tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi padanya lagi. UPS, ini sudah berakhir. Akankah anak itu menjadi sangat bodoh? Apa yang harus saya lakukan? Ayah. Saya tidak bodoh. Benar. Kenapa kamu kembali begitu cepat? Aku dengar kamu melukai kepalamu. Tidak berani menunda. Saya naik taksi dan kembali. Kamu baik-baik saja. Ayah, lihat. Tidak terjadi apa-apa. Selama tidak terjadi apa-apa, saya yakin. Pergi bekerja di pertanian hutan. Ayah. Apa yang kamu katakan? Saya telah memutuskan. Saya akan bekerja di pertanian hutan di pegunungan untuk mendapatkan uang. Aku akan segera menikahimu seorang istri. Ayah. Tidak bisa pergi. Saya punya uang. Dari mana Anda mendapatkan uangnya? Saya. Ruangnya sangat ajaib. Kelahiran kembali terlalu luar biasa. Lebih baik jangan beritahu orang tuamu dulu. Orang tua. Saya sudah punya cara untuk menghasilkan uang. Jangan khawatir. Saya pasti akan menghasilkan banyak uang di masa depan. Kutukan. Kita bisa menjadi lebih miskin. Anda tidak boleh melakukannya. Sesuatu yang melanggar hukum dan disiplin. Kutukan. Kamu adalah sumber kehidupan ibuku. Anda harus memiliki 3 yang panjang dan 2 yang pendek. Ibu tidak akan bisa hidup lagi. Bu, jangan khawatir. Cara saya menghasilkan uang benar-benar sah. Dan saya yakin, dalam waktu 1 tahun, biarkan kalian berdua tinggal di sebuah bangunan kecil bergaya asing berlantai 2. 100.000 kati gandum. Anda hanya bisa pergi ke ibu kota provinsi untuk menjualnya. Saya ingat ada pabrik tepung kecil di ibu kota provinsi. 10 tahun kemudian, ini menjadi yang terbesar di Tiongkok. Merek pengolah kue kering. Jika kita bisa menjalin kerja sama jangka panjang, maka makanan di ruang saya akan menjadi. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang penjualan. Apakah Bibi Feng Huan ada di rumah? Benar, Lin Yunan berasal dari ibu kota provinsi. Saya bisa bertanya padanya, bagaimana dengan pabrik tepung? Ini adalah keponakan cantik di sebelah. Datanglah kepada kami dari ibu kota provinsi. Gaya pengumpulan. Yunan. Ada apa denganmu? Meski menyapa ban emas, pamanmu dan aku akan memasak dulu. Hei, bagus. Kamu mencariku. Ada apa? Apa aku sangat buruk? Kenapa kamu begitu gugup? Ini adalah pertama kalinya aku berada di ruangan yang sama dengan seorang gadis. Hei, ada yang ingin kutanyakan padamu. Apakah tidak apa-apa? Tanyakan saja, selama saya tahu. Anda harus menceritakan semua yang Anda ketahui. Saya ingat ibu kota provinsi. Ada pabrik tepung. Tampaknya apa namanya? Pabrik tepung Hongyu. Anda sebenarnya tahu genus tepung kakak saya. Kakakmu adalah pemilik pabrik tepung Hongyu. Ya, suatu kebetulan. Saya punya urusan yang ingin saya diskusikan dengannya. Saya tidak tahu kapan dia akan bebas. Bisnis apa? Saya mempunyai setumpuk gandum untuk dijual. Jumlahnya cukup besar. Saya tidak tahu apakah dia bisa memakannya. Memang benar aku datang ke pedesaan kali ini. Yang pertama adalah untuk mengumpulkan berita. Kedua, saya datang ke sini untuk mencari gandum untuk saudara saya. Hei, berapa berat badanmu? Tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak. 100.000 kati. Kamu. Tapi saya baru saja mengalami banjir. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak gandum? Anda tidak perlu bertanya lebih lanjut mengenai hal ini. Saya bisa menjamin Anda, sumber gandum ini benar-benar legal. Selama dia bisa makan semuanya, saya bisa memberinya harga pasar. Bagus. Lalu aku akan kembali dan menghubungi saudaraku segera. Namun dalam edisi kali ini, Anda tidak boleh menggunakan gandum, menjual kepada orang lain. Ya. Bocah. Apakah kamu menindas Yunan? Kenapa dia pergi terburu-buru? UPS, sakit. Biarkan aku pergi. Apakah putra Anda termasuk orang yang seperti itu? Kami mendiskusikan sebuah bisnis. Dia sangat bersemangat. Bisnis apa? Ayah. Ayah? Kamu tahu kota kami. Apakah ada gudang yang disewakan? Anda bisa pergi ke kota dan bertanya pada sepupu Anda. Wu Qiwei. Dia membuka kios sayur di kota. Pasti membutuhkan gudang. Dia harusnya tahu. Namun, mengapa Anda mencari gudang? 100.000 kati gandum. Saya pasti perlu mencari tempat untuk menyimpannya. Orang tua. Saya akan menjelaskannya kepada Anda lain kali. Aku akan keluar untuk melakukan beberapa tugas dulu. Hei, tunggu sampai Anda selesai makan sebelum berangkat. Hai, anak ini. Hei, pergi, pergi. Paman Wei, sibuk. Ban emas. Bukannya aku tidak akan membantumu. Keluarga kami juga sedang tidak bersenang-senang. Saya tidak punya uang untuk dipinjamkan kepada Anda. Hei, inilah artinya menjadi miskin di kota yang sibuk dan tidak ada yang peduli pada Anda. Orang kaya di pegunungan mempunyai saudara jauh. Paman, aku akan datang kepadamu kali ini, bukan meminjam uang. Saya ingin menanyakan sesuatu padamu. Apa yang terjadi? Lagi pula, tidak perlu membicarakan tentang meminjam uang. Paman Wei, kamu tahu kota ini. Apakah ada gudang yang disewakan? Mengapa Anda menyewa gudang? Bukankah hidup ini tidak akan tertahankan? Saya ingin memulai bisnis kecil-kecilan. Tidak tahu. Apakah Anda memiliki sumber daya di bidang ini? Bisakah Anda memperkenalkan saya? Biaya pengenalan pasti sangat diperlukan pada saat itu. Gudang.
Saya punya satu di tangan saya, daerah yang luas, dan lokasinya juga bagus. Tapi sewanya agak mahal. Saya khawatir Anda tidak mampu membelinya. Paman, bawa saya untuk melihatnya. Kemudian Anda menunggu saya menjelaskannya. Bagus. Sayuran zaman ini. Mereka semua terlihat sangat layu, bukan? Tolong bantu saya mengurus kiosnya. Saya membawanya untuk melihat gudang sayuran sekarang. Mereka semua dibawa ke sini dari selatan. Penundaannya terlalu lama di jalan. Jika saya bisa menanam sayuran di luar angkasa, saya yakin saya tidak akan khawatir tentang penjualan. Ayo pergi. Saya akan mengajak Anda melihat gudang. Bagus. Bagaimanapun, makanannya ada di sini. Hanya melalui gerakannya. Asalkan gudangnya cukup besar. Paman, berapa harga sewa di sini? 500 yuan sebulan. Tidak ada tawaran balasan. Bagus, aku akan memberimu 100 lagi sebulan. Tapi saya punya premis. Sewa akan dibayar dalam 3 hari. Tambahkan 50 lagi. 3 hari? 3 hari. Bagus, bertekad. Berikan aku kuncinya. Paman, mari kita menandatangani kontrak. Saudara menyelesaikan rekening. Untuk menghindari ketidakbahagiaan, apa yang kamu katakan? Tentu saja. Lalu aku akan kembali dan bersiap. Anda tangani bersama-sama saat Anda membayar sewa. Bagus, aku sibuk dulu. Anda dapat meluangkan waktu dan nonton. Lalu kamu pergi. Aku sedang berjalan-jalan di sini. Persyaratan hosting terdeteksi. Apakah perlu? Seluruh 100.000 kilogram gandum dipindahkan. Sialan. Semuanya sudah siap. Hanya pembeli. Liu Jinsing. Saya mendengar Anda pergi ke kota. Apakah Anda mencari pembeli baru? Tidak. Aku berjanji padamu aku tidak akan mengingkari janjiku. Saya pergi mencari gudang. Aku sudah bilang pada kakakku. Hanya sedikit terlambat hari ini. Dia pasti akan datang besok pagi. Kalau begitu izinkan saya memberi Anda alamat gudangnya. Besok, kamu dan saudaramu langsung bertemu di sana. Sampai jumpa di gudang. Jika tidak, ayo lakukan ini. Edit alamat Anda dan kirimkan kepada saya. Lalu aku mengirimkannya ke saudaraku. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Bibi Feng Huan. Aku pergi. Bocah. Apa urusanmu? Misterius. Aku bahkan tidak bisa memberitahu ibumu. Ibu. Bisnis yang saya lakukan. Jangan khawatir, ini jelas merupakan bisnis yang serius. Waktunya telah tiba. Aku pasti akan memberitahumu kalau begitu. Kebajikan. Anda lelah dan belum makan seharian, kan? Istirahat. Ibu akan memasak untukmu. Hanya ibu yang baik di dunia. Paman ketiga, kenapa kamu di sini? Kutukan. Di mana ayahmu? Anak ketiga. Kakak tertuamu baru saja keluar dari penjara. Sangat menderita. Sudah tidur. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Kakak ketiga, kamu di sini. Masuklah dan duduk. Tidak perlu. Kakak laki-laki. Saya dengar. Kakak ipar kedua sakit di rumahmu. Bawalah sejumlah uang ke sini. Saya akan segera mengirimkannya ke saudara kedua saya. Jangan pernah memikirkannya. Paman ketiga. Uang ini. Paman kedua memintamu untuk mengambilnya. Atau apa yang Anda inginkan? Tentu saja ini aku. Kakak kedua memintaku untuk datang dan memintanya. Kalau begitu kita tunggu sampai paman kedua kembali. Juga untuk menghindari beberapa orang mendapat uang di kaki depan. Masukkan kaki belakang Anda ke dalam saku. Kakak laki-laki, kakak ipar kedua sedang menunggu bantuan. Jika Anda tidak membayar, itu menyia-nyiakan hidup manusia. Anak ketiga, menurut Anda siapa yang peduli dengan kehidupan manusia? Kamu. Apa aku? Saya baik-baik saja, kata dokter. Saya bisa berumur panjang di masa depan. Bagaimana ini mungkin? Jika saya tidak mengikuti, Xiazi kembali tepat waktu. Saya benar-benar tidak mengharapkan hal itu. Anda benar-benar menggunakan spanduk kami. Minta uang pada saudara. Apakah kamu masih tidak tahu malu? Karena kakak iparku yang kedua sudah sehat. Saya merasa lega. Sesuatu. Abaikan dia. Pergi. Ayo masuk ke dalam rumah. Mari kita makan hotpot untuk makan siang hari ini. Kapan adikmu akan datang? Menurutku, ini akan segera tiba. Saudara, ayo. Saudara, kamu akhirnya sampai di sini. Jinsing dan aku sudah lama menunggumu. Jangan kira aku tidak melihatnya. Kami tiba hampir pada waktu yang bersamaan. Ini adalah apa yang saya katakan kepada Anda, Liu Jinsing. Ini saudaraku, Lin Hongyu. Kakak Lin, senang bertemu denganmu. Bos Liu, Anda dapat menyelesaikan kebutuhan mendesak saya. 100.000 kati gandum. Selama kualitasnya lolos, saya membayar penuh. Saya punya banyak uang. Tentu saja. Tolong.
Santana di era ini. Tapi ini benar-benar mobil mewah. Tunggu sampai saya menghasilkan uang. Saya ingin membelinya juga. Membawa orang tua dan bibiku jalan-jalan. Gandum berkualitas bagus. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Meski gandum diimpor. Tidak begitu bagus. Katakan itu. Berapa harga yang Anda inginkan? Saya sudah berjanji pada Yunan. Selama Anda bisa, saya bisa makan gandum ini. Saya akan menjualnya kepada Anda dengan harga pasar. Jangan pernah menyesal. Cintamu. Saudara memperhatikannya. Ini 120.000. Tentu saja, saya juga mengambil keuntungan. Nanti, kamu dan Yunan saling memanggil saudara. Saudara Lin, saya tidak banyak membaca. Ada pepatah. Saya tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak. Membahayakan. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Pernahkah kamu memikirkannya? Bawa pabrik tepung Anda ke tingkat berikutnya. Apa maksudnya? Tepungnya saja. Buatlah beberapa trik. Misalnya roti beku cepat, pangsit nasi dan pangsit, dan pancake. Hidangan yang disiapkan seperti ini. Setelah pelanggan membawa pulang pembeliannya, Anda bisa memakannya dengan cara memanaskannya secara langsung. Benar. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Saya kembali. Temukan seseorang untuk mempelajarinya segera. Selama itu bisa dilakukan. Ini pasti akan menjadi sukses besar. Tentu saja. Makanan cepat beku ini akan sangat populer di generasi selanjutnya. Jika Hongyu bisa memanfaatkan kesempatan itu pasti membutuhkan lebih banyak gandum. Saya akan sampai di sana. Anda juga bisa mendapat bagian kuenya. Saudara Jinsing, saya akan mencari seseorang untuk mengangkut gandum itu. Permisi dan Yunan. Coba lihat aku. Tunggu sampai lain kali Anda kembali ke ibu kota provinsi. Aku akan menghiburmu dengan lebih baik. Oke. Kakak akan kembali ke ibu kota provinsi dulu. Ketika kamu ingin kembali, aku akan menyetir untuk menjemputmu. Karena saudara berjalan perlahan. Tanpa diduga, Anda cukup berpikiran bisnis. Tanpa diduga, Anda cukup berpikiran bisnis. Di mana ini? Saya dari 20 tahun kemudian terlahir kembali. Saya tahu masa depan Tiongkok. Bagaimana hal itu akan berkembang. Cina sekarang. Peluang bisnis ada di mana-mana. Saya harus memanfaatkannya dengan baik. Gerobak gandum terakhir telah ditarik keluar. Ayo pergi. Jam berapa sekarang? Ini jam 5. Apa? Ini jam 5. Selesai. Saya berjanji akan memberikan uang kepada orang tua itu pada jam 5. Saya tidak kembali. Sekarang orang tua itu seharusnya merasa cemas. Ayo cepat pergi. Pegang aku rat-rat. Saya akan mempercepat. Anda dapat melepaskannya sekarang setelah Anda di rumah. Aku tidak akan pernah mengambil mobilmu lagi. Hei, maaf. Saya berada dalam situasi khusus hari ini. Di mana Liu Jinsing? Anda berjanji untuk mengirim saya uang pada jam 5. Di mana yang lain? Anda dapat menyimpan kotak ini untuk saya untuk saat ini. Kamu tidak takut padaku. Lari dengan uang itu. Tidak mungkin. Saudara Lin dan saya, kami telah mencapai kerja sama jangka panjang. Jika saatnya tiba, itu akan menjadi kepentingan kita. Jelas bukan hanya 100.000 ini. Anda cukup pintar. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan menyimpannya untukmu dulu. Tunggu sampai anggota keluarga Anda pergi. Saya akan mengirimkannya lagi kepada Anda. Bagus. Hei, anakku kembali. UPS. Nah, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Katakanlah setidaknya 10.000 yuan. Duduk. Nah, katakan pada ibu, bisnis apa yang kamu lakukan? Bagaimana Anda bisa menghasilkan banyak uang? Ibu, aku sedang melakukan bisnis yang serius. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya. Lin Yunan. Aku dan kakaknya adalah mitra. Karena itu saudara laki-laki Yunan. Maka aku akan merasa lega. Hai orang tua. Kalian tunggu di sini. Aku akan berganti pakaian dan memasak untukmu. Hei, tidak perlu untukmu. Kamu sudah lelah selama sehari. Istirahatlah dan biarkan ibu memasak. Aku akan membantu ibumu. Hidup ini. Kedua orang tuanya hadir. Saya juga menghasilkan uang. Sangat bagus. Aku memegangnya di tanganku sekarang. Ada 110.000. Selanjutnya, Anda dapat mempertimbangkan untuk memulai bisnis. Sialan. Saya belum mencuci pakaian apapun sejak saya dilahirkan kembali. Semua difermentasi. Nah, Yunan ada di sini. Ya Tuhan, kamu. Oh ya, ya, ya. Ibu, di mana Lin Yunan? Dia bilang dia akan kembali terlebih dahulu. Ibu, ketika Anda datang lagi lain kali, bisakah kamu mengetuk pintunya dulu? Ibu ingat, lain kali aku masuk di rumahmu, aku harus mengetuk pintunya terlebih dahulu. Namun, saya melihat gadis Yunan pergi. Tampaknya sedikit marah. Pergi dan minta maaf dengan cepat. Oke, aku akan pergi sekarang.
Apakah bibi kelima ada di rumah? Bibi belum kembali. Anda ingin menidurinya. Maaf. Saya di sini khusus untuk meminta maaf kepada Anda. Maaf untuk apa? Saya tidak melihat apapun. Itu bagus. Sangat indah. Menurut Anda, desain pakaian saya terlihat bagus. Inilah yang Anda rancang, tentu saja. Nanyu. Saya ingat, di kehidupan sebelumnya, ada seorang yang sangat terkenal, perancang busana. Namanya Nanyu. Mungkinkah itu dia? Nanyu. Itu namamu yang lain. Nanyu. Itu adalah nama panggung yang kuberikan pada diriku sendiri. Dan saya berpartisipasi tentang rancangan desain untuk kompetisi kostum. Mereka semua menggunakan nama ini. Tanpa diduga, saya terlahir kembali. Aku bahkan bertemu dengannya. Perancang busana terkenal masa depan. Namun, saya berinvestasi banyak desain kompetisi kostum. Hanya saja tidak ada yang bisa memenangkan hadiahnya. Mungkin level saya tidak cukup baik. Itu sebabnya aku datang ke tempat bibiku, menemukan inspirasi. Pernahkah kamu memikirkannya? Kamu tidak menang. Itu bukan alasanmu. Pernahkah kamu memikirkannya? Kamu tidak menang. Itu bukan alasanmu. Apa? Maksudku, visi mereka terbatas. Saya pikir setelah merek Anda diluncurkan, pasti akan laris manis. Apakah kamu serius? Lin Yunan. Ada masa depan bagi Tiongkok. Saudara laki-laki raja makanan. Dia juga seorang perancang busana terkenal. Jika saya bisa memulai bisnis bersama dengannya, risikonya akan berkurang banyak. Pernahkah kamu memikirkannya? Buat merek pakaian Anda sendiri. Apa maksudnya? Maksudku, kita bisa bekerja sama. Ketika saatnya tiba, Anda akan bertanggung jawab atas desain. Saya akan masuk ke produksi dan penjualan. Anda mengambil sebagian besar keuntungan. Saya akan mengambil keuntungannya. Tapi, buat merek Anda sendiri, membutuhkan banyak uang. Kamu. Bukankah seharusnya begitu? Apakah Anda benar-benar ingin menggunakan uang ini untuk memulai bisnis? Saya sudah memikirkannya. Saya juga tahu sedikit tentang desain. Saya bisa menggambar beberapa gambar konsep untuk Anda. Lihat. Jika berhasil, kami akan bekerja sama. Jika tidak, kalau begitu lupakan saja. Bagus. Lukisan selesai. Oh, ini yang kamu gambar. Ini lebih cantik dari topan Hong Kong. Dan ini. Itu semua adalah gaya yang tidak tersedia saat ini. Lebih modis dari topan Hong Kong. Ini akan menjadi tren 30 tahun dari sekarang. Bisakah itu menjadi modis? Oke, kalau begitu saya berjanji untuk bekerja sama dengan Anda. Tapi aku punya permintaan. Apa merek pakaian ini? Namanya Nanyu. Tentu saja hal ini mungkin terjadi. Pernahkah Anda memikirkannya? Di mana lokasi pabrik pakaiannya? Tepat di gudang kami. Saya rasa begitu. Skala awal tidak perlu terlalu besar. Panggil aku bibi kedua dan ibuku. Dan bibimu adalah pekerja pertama. Kemudian Anda mengajak mereka melakukannya. Dengan cara ini, mereka tidak hanya dapat meningkatkan taraf hidup mereka perlahan. Hal ini juga dapat memberi mereka penghasilan. Juga menghemat anggaran. Itu ide yang bagus. Anda mendesain logo terlebih dahulu. Saat itu, ayo pergi ke Biro Industri dan Komersial Provinsi untuk mendaftar. Hei, tidak perlu repot. Aku akan menelepon saudaraku. Biarkan saja dia menyelesaikannya dan cari seseorang untuk mengirimkannya kepadanya. Ini untuk membuat pakaian. Apa yang harus dilakukan dengan kain dan benang? Aku ingat teman kakakku. Sepertinya ada seseorang yang menjalankan pabrik tekstil lewat sini. Saya mengiriminya daftar apa yang kami butuhkan. Ketika dia selesai, minta dia mencari seseorang untuk mengirimkannya. Lin Yunan memiliki jaringan kontak yang luas. Sepertinya saya memintanya untuk bergabung untuk memulai bisnis. Benar saja. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Saya sekarang cepat pulang dan beritahu orang tuaku. Biarkan mereka membuka pabrik dengan cepat. Ya. Hei, tunggu sebentar. Jangan lupa mengambil uangmu. Terima kasih. Untungnya, orang tua saya sedang memasak di dapur. Jika kamu melihatku, kembalilah dengan 100.000 yuan. Saya pasti akan menyelesaikannya. Bagaimana dengan ruang saya? Mereka ditemukan. Jin Hang makan malam. Hai di sini. Bu, ambillah $200 itu. Dapatkan daging besok. Keluarga kami juga menginginkan ikan besar dan daging mulai sekarang. Kutukan. Bukankah kamu memberikan semua uang itu kepada paman ketigamu? Kenapa kamu masih punya uang? Saya tahu keutamaan paman ketiga saya. Jadi aku menyisakan sedikit untuk diriku sendiri. Nah, tidak masalah jika hidup kita sulit. Simpan uang ini dulu. Ini akan digunakan untuk menikahi seorang istri di masa depan. Ayah, konsep Anda salah. Hidup ini singkat. Anda harus makan dan minum dengan baik. Mengapa kamu tidak melakukannya dengan keras? Dan putra Anda sekarang juga bisa menghasilkan uang. Anda dapat membelanjakan uang ini dengan percaya diri. Anda tidak pernah menderita. Tidak tahu sama sekali. Seberapa sulitkah mendapatkan uang ini? Yunan dan aku ingin membuka toko pakaian. Dia bertanggung jawab atas desainnya. Saya bertanggung jawab atas produksi dan penjualan produk. Nah, apakah ini oke? Ya.
Bisnis ini tidak memerlukan modal. Keluarga kami benar-benar tidak mampu membayar uang sekarang. Oh ya. Ketika saatnya tiba, biarkan saja bibi kedua dan bibi kelima. Dan Anda dapat mencoba beberapa hal selama prosesnya. Bangun reputasi dan kemudian produksi secara massal. Tidak memerlukan banyak biaya pada tahap awal. Bisakah saya melakukannya? Baru saja dimulai. Lin Yunan akan mengajakmu melakukannya. Nanti lambat laun Anda akan semakin mengenalnya. Mari merekrut lebih banyak pekerja. Ketika saatnya tiba, Anda, bibi kedua, dan bibi kelima. Saya masih ingin menjadi guru dan mengajar orang lain. Saya sudah memikirkannya. Kami baru saja memulai ini. Hanya $1 sebulan. 1.000 yuan sebulan. Apa itu $1? Aku masih bisa berbohong padamu, anakmu. 1.000 sebulan. Jika manfaatnya bagus, saya juga bisa mendapatkan kenaikan gaji. Jangan khawatir, nak. Ibu akan memberimu pekerjaan yang bagus. Aku tidak akan pernah mempermalukanmu. Apa yang bisa dilakukan seorang ayah untuk putranya? Itu saja, ayah. Besok kamu dan paman keduaku. Pergilah ke desa kami atau desa berikutnya dan tanyakan. Akan lebih baik jika Anda menyewakan saya 4 mesin jahit. Nak, ayah telah menugaskanmu untuk menangani masalah ini. Bagus, orang tua itu mengandalkanmu. Ayolah. Rumah kami. Jadikan hari-hari lebih baik. Semakin baik. Ibu. Istirahatlah, aku akan melakukannya. Tidak apa-apa, Bu. Apa ibu tidak lelah? Selesaikan pembersihan lebih awal. Mulai bekerja lebih awal. Menghasilkan uang lebih awal tidaklah demikian. Hai kakak ipar. Ku dengar Jin Hang akan membuka pabrik pakaian. Tak hanya membuka pabrik pakaian. Aku juga ingin kamu ikut denganku, bibiku yang kelima, dan ibuku. Menjadi pekerja angkatan pertama di pabrik saya. Gaji 1 bulan. Gaji 1 bulan. Ya, $1. Ya, begitu banyak. UPS. Seorang gadis muda dari desa kami. Pergi ke selatan untuk bekerja. Hanya $1 atau $2. Jinsing, kamu tidak membujuk bibi kelima, kan? Aku benar-benar sebulan. Anda bisa mendapatkan 1.000 yuan. Sungguh dan jika perusahaan berkinerja baik, akan ada komisi. Oh, $1. UPS, hanya uang. Itu sudah cukup. Saya akan malu jika naik lagi. Apakah Anda sedang membersihkan gudang? Mari kita berkumpul. Adikku dari Jin Hang datang membawa kain. Bongkar. Datang. Hei, ayo pergi juga. Biarkan kakakmu menemukan mesin jahit. Saya tidak akan kembali untuk sementara waktu. Semua kain ini ada di sini. Cara mulai bekerja tanpa mesin jahit. Bukankah ini menunda banyak hal? Saya menemukan mesin jahit. 4. Bongkar barang dengan cepat. Sungguh. Oh, Pak Tua, kamu sangat mampu. Berjalan. Bos Liu, ayo pergi juga. Jangan khawatir, ada hal yang lebih penting. Ini adalah. Saya membuat ini semalam tadi malam. Meski agak kasar, tapi saya jamin itu tidak akan memakan waktu lama. Saya akan membawa merek Nanyu. Berhasil terdaftar. Bagus. Katamu. Apakah pakaian yang kita buat bisa terlihat bagus? Aduh ini. Ini adalah pakaian yang kami buat. Ibu, mengapa kamu lepas pakaianmu? Bahkan tidak tahu. Ini terlalu cantik. Oh, kakak ipar, Buddha ini mengandalkan peralatan emas. Andalkan pakaian. Gaun ini terlihat bagus. Terlihat lebih baik. Hahaha. UPS. Jika Jin Singah dan Yunan. Kenakan pakaian yang kami buat. Keluarlah untuk berputar-putar. Lalu menjadi iklan yang hidup. Bukan? Ya. Bibi kelima. Saya sudah mengirimkan beberapa sampel. Pergi ke ibu kota provinsi. Saya saudara Toring. Temukan pusat perbelanjaan terbesar di area tersebut. Menyelenggarakan beberapa flash mob. Sebentar lagi kamu akan menjadi terkenal. Kilatan cepat. Sederhananya. Hanya sekelompok gadis muda cantik dan pria tampan. Kenakan pakaian kami, bernyanyi dan menari. Iklankan kami di mall. Oh bagus. Lalu jika mereka melihatnya, cantik sekali seperti kamu dan Yunan, maka pakaian kita pasti akan menjadi terkenal. Anda satu-satunya yang masih ingin menjadi terkenal. Untuk apa kamu di sini? Ban emas. Saya mendengar Anda menginvestasikan puluhan ribu. Membuka pabrik pakaian. Anak ketiga? Ini urusan keluargaku. Apa hubungannya denganmu? Dia tidak pernah lulus SMA. Anak kecil. Pabrik pakaian seperti apa yang akan dibuka? Jika Anda punya uang, mengapa kamu tidak memberiku semua uangmu? Izinkan saya membantu Anda berinvestasi. Jangan pernah memikirkannya. Hei, anak ketiga. Jia Jinhang tidak lulus SMA. Jia Jinhang tidak lulus SMA. Semua orang tahu bahwa Anda bisa menghasilkan uang dengan tangan Anda sendiri. Anda adalah sampah yang hanya tahu cara mengunyah yang lama. Kualifikasi apa yang Anda miliki tentang ginseng? Anak ketiga, bagaimana caramu berbicara? Pabrik garmen Jinhang pasti bisa melakukannya. Lihatlah dia dan Yunan. Pakaian itu. Ini adalah sampel yang dibuat oleh pabrik pakaian. Gelombang apa itu? Apa trennya? Tren. Ya untuk tren. Apakah kamu tidak melihat bintang di TV? Mereka semua berpakaian seperti ini. Pakaiannya lebar. Pabrik pasti akan menghasilkan banyak uang. Kakak laki-laki. Ini semua adalah kebohongan ginseng padamu. Bintang besar. Mengenakan semua merek terkenal asing. Bagaimana saya bisa menyukainya? Bantulah wanita pedesaan. Pakaiannya terbuat dari kain perca. Liu Yuan Feng. Siapa yang kamu bicarakan? Wanita-wanita pedesaan itu? Percaya atau tidak? Aku akan merobek mulutmu saat pabrik pakaian menghasilkan uang. Jangan cemburu. Sial, berhentilah melamun. Hanya pakaianmu. Aku bahkan tidak peduli dengan pengemis. Uang seperti apa yang ingin Anda hasilkan? Memalukan. Lalu aku akan menjualnya. Jika Anda bisa menjualnya, saya akan berlutut dan bersujud kepada Anda saat itu juga. Panggil kakek. Sepertinya kamu harus memenggal kepalamu. Sepertinya kamu harus memenggal kepalamu. Saudara Lin, saudaraku, kamu di sini. Bibi Hongyu ada di sini. Ya.
Jinhang Brothers, ini pesanan gelombang pertama. Deposit 50.000 yuan untuk 30.000 potong pakaian. Bisakah pengiriman dilakukan dalam sebulan? Ada pesanan secepatnya. Itu idemu? Itu lebih baik. Biar banyak model yang memakai baju Nanyu. Menarik tarian panas Hong Kong dan Taiwan di pusat perbelanjaan. Hal itu langsung menimbulkan sensasi di ibu kota provinsi. Merek Nanyu sudah menjadi nama rumah tangga. Itu bagus kawan. Paman ketiga. Ini adalah pabrik pakaian sekarang. Sudah ada pesanan. Apakah sudah waktunya untuk memenuhi janji kita? Berlututlah. Saya paman ketiga Anda. Anda meminta saya untuk berlutut untuk Anda. Jika Anda tidak berlutut, keluar dari sini. Jangan tunda bisnis kami di sini. Liu Jinsing. Berbisnis tidaklah sesederhana itu. Saya ingin melihatnya. Berapa lama pabrik garmen Anda bisa buka? Bersenandung. Saya ingin melihatnya. Berapa lama pabrik garmen Anda bisa buka? Bersenandung. Saudara Jinsing, ini adalah pesanan batch pertama dari pabrik garmen kami. Dikirim dalam waktu 1 bulan. Jika tidak maka akan mempengaruhi pesanan berikutnya. Bisakah kamu? Saudara Lin, izinkan saya menemukan bangunan pabrik yang besar. Beli peralatan baru. Pabrik garmen Chongsuan. Ujung timur desa kami. Ada gudang besar. Dulunya merupakan lumbung untuk tim produksi. Ditinggalkan sekarang. Dapat digunakan sebagai pabrik. UPS. Aku akan menelepon Wu Lama kita. Dia adalah sekretaris cabang. Biarkan dia mendiskusikannya dengan brigade. Oke. Sekarang masalah pabrik sudah teratasi. Masih kekurangan peralatan. Saudara Lin, apakah Anda punya sumber daya? Serahkan ini padaku. Kami akan menyelesaikannya untuk Anda dalam waktu 3 hari. Bagus. Apa yang harus saya lakukan? Teruslah merancang produk baru. Saya akan berada di ibu kota provinsi. Buka toko khusus. Ketika saatnya tiba, pakaiannya tidak boleh sama. Bagus. Bagaimana adil sekali. Apakah batch barang kami sudah dikirim? Kumpulan barang ini. Tapi kami bergegas selama sebulan. Baru saja diusir. Tidak ada yang salah. Bukan? Mitra. Sangat puas dengan pakaian kami. Segera lakukan pemesanan tambahan sebanyak 100.000 lembar. Cukup sibuk bulan ini. Sangat bagus. Saya benar-benar tidak mengharapkan hal itu. Nanyu hanya bertahan selama 1 bulan. Itu membuat reputasi. Aku bahkan tidak berani memikirkannya. Baru saja memberi saya deposit 100.000 lagi. Sepertinya bulan ini, pabrik garmen bisa diperluas lagi. Saya. Ada apa? Saya harus kembali ke ibu kota provinsi. Adikku harus segera menjemputku. Menurutku itu apa? Anda sebaiknya kembali. Apakah kamu benar-benar ingin aku kembali? Apa yang kamu pikirkan? Bodoh, untuk rencana Nanyu selanjutnya. Ini saat yang tepat bagi Anda untuk kembali ke ibu kota provinsi sekarang. Langkah berikutnya. Saya di desa dan harus mengawasi pabrik pakaian. Anda pergi ke sana. Toko yang disiapkan khusus. Kami akan melakukannya nanti. Anda dapat memproduksi dan menjual sendiri. Keduanya dapat mengurangi biaya, juga memastikan kualitas. Anda benar-benar ambisius. Lalu bisakah aku tetap datang kepadamu? Anda adalah direktur desain Nanyu. Nanyu tidak bisa hidup tanpamu. Aku juga tidak bisa hidup tanpamu. Ini rumahmu. Jika kamu ingin kembali, kembalilah. Bagus. Hai saudaraku, kamu di sini. Saudara Jinsing, terima kasih atas nasihat Anda. Sekarang tepung Hongyu telah berganti nama menjadi pabrik makanan Hongyu. Kurang dari sebulan sekarang. Omset telah melampaui 1 juta. Hai saudara, ini adalah kepemimpinan Anda. Izinkan saya memberi saran. Sebagai ucapan terima kasih, saya akan pabrik makanan Hongyu. 10% bagian kering akan ditransfer kepada Anda. Anda dapat menerima dividen setiap bulan. Saya akan membeli 10% sahamnya. Setelah Hongyu terdaftar di masa depan, ini bernilai puluhan miliar. Ban emas, terima saja. Jika tidak, hati saudaraku akan hancur. Aku akan merasa kasihan pada diriku sendiri. Saudara yang baik. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, silakan datang kepada saya. Saya akan mencoba yang terbaik. Saudara Jinsing, jangan bilang padaku, ada sesuatu yang salah. Aku ingin bertanya padamu. Apakah ini tentang gandum? 888.888. Anda tahu semuanya. Saya membelinya dari Anda sebelumnya. 100.000 kati gandum. Setelah digunakan, saya mendapat batch lain dari tempat lain. Tapi produk yang dibuat, rasanya tidak sebagus batch Anda. Bisakah Anda memberi saya batch lagi? Bulan ini, gandum di luar angkasa memanen jutaan pound. Tepat pada waktunya untuk menjual lebih banyak lagi. Hapus inventaris. Saudaraku, besok kamu bisa langsung berkendara ke gudangku. Saya menyiapkan 200.000 kati untuk Anda. Saudara laki-laki, Anda benar-benar menyelesaikan kebutuhan mendesak saya. Jika tidak, Anda pergi ke pabrik makanan Hongyu. Bagaimana kalau menjadi wakil presiden? Saudaraku, kamu sedang berburu. Bank emas sekarang. Manajer umum pabrik garmen Nanyu. Bagaimana dia bisa pergi ke Hongyu? Saudaraku, terima kasih atas apresiasinya. Tapi saya cukup menyukai pekerjaan ini. Tidak hanya menghasilkan uang. Saya selalu bisa tinggal bersama orang tua saya. Saya pernah mendengar tentang merek Nanyu. Saat ini anak muda di ibu kota provinsi mengenakan merek Nanyu sedang tren. Tapi saya tidak bisa membelinya. Saudaraku, kamu tidak mengerti ini, kan? Ini disebut pemasaran kelaparan. Semakin sedikit yang bisa Anda dapatkan, semakin banyak Anda menginginkannya. Saya kira itu adalah ide Jinsing. Saudaraku, aku mendiskusikannya dengan Yunan itu. Kami berdua ingin berada di kota ini. Buka toko khusus Nanyu. Ketika saatnya tiba, aku ingin kamu datang dan membantuku. Jangan khawatir. Itu urusanmu. Itu urusanku. Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantunya. Aku akan meninggalkan Jinhang dulu. Jangan lupa datang padaku. Bagus. Ayo pergi. Kutukan. Yunan sudah pergi. Ini bukan rumahnya. Cepat atau lambat dia akan pergi. Dulu, keluarga kami tidak punya uang dan kami tidak berani memikirkannya. Apakah pabrik garmen kita menghasilkan uang sekarang? Saatnya memasukkan pernikahan Anda ke dalam agenda.
Bu, aku sekarang. Bu, aku sekarang. Seriuslah dengan karir Anda. Kami baru berencana membangun pabrik garmen lagi. Bagaimana saya bisa punya waktu untuk menikah? Mengapa kita perlu memperluas skalanya? Benar. Saya mengincar tanah di selatan desa. Saya berencana membelinya dan membangun pabrik pakaian. Tapi, uang yang kita hasilkan, semua orang telah dimasukkan ke pabrik baru. Bangun pabrik lain, membangun kembali. Dari mana uang itu berasal? Saya punya cara saya sendiri dalam urusan uang. Bos Liu, Tuan Lin kami awalnya akan datang sendiri. Ada pedagang asing sementara. Saya harus mendiskusikan kerja sama dengannya. Jadi izinkan saya meminta maaf kepada Anda atas namanya. Bos Liu, maaf, urusan saudara Lin. Apakah mereka sudah berekspansi ke luar negeri? Ya. Sungguh sial. 10.000 yuan hilang lagi. Ya. Sungguh sial. 10.000 yuan hilang lagi. Ya. Sekarang produk Hongyu kami telah diekspor ke negara-negara di seluruh dunia. Inventaris gudang. Saya tidak bisa bertahan lebih dari beberapa hari. Jadi Tuan Lin memintaku melakukannya. Pindahkan gandum dengan cepat. Oh. Ini adalah wanita tertua kami. Biarkan aku membawakanmu ponsel. Kartunya sudah ada di dalam. Katakan setelah Anda menerima telepon. Telepon dia. Saya sedang memikirkan cara membeli ponsel. Tanpa diduga, Lin Yunan. Bagaimana kamu bisa begitu perhatian? Halo. Halo. Bagaimana perluasan rumahnya? Saya menyukai ruang terbuka yang luas di ujung timur desa. Saya akan menggunakannya untuk membangun pabrik. Jika sudah selesai, datang dan potong pitanya. Bagaimana kabarnya di sana? Ya, lokasi studio telah ditentukan. Sedang dalam renovasi. Itu akan didekorasi saat itu. Anda harus melihatnya. Anda adalah mitra. Bertekad. 200.000 kilogram gandum ini semuanya ada di gudang. Mulailah memuat mobil, kata Tuan Lin kami. Aku khawatir kamu akan merepotkan setiap kali aku memberi uang tunai. Ini adalah cek untukmu. Sebanyak 250.000. Tuan Lin sangat bijaksana. Berterima kasihlah padanya untukku. Ditambah 100.000 terakhir. Saya memiliki total 350.000. Tuan Lin sangat bijaksana. Berterima kasihlah padanya untukku. Ditambah 100.000 terakhir. Saya memiliki total 350.000. Uangnya untuk ekspansi pabrik garmen kali ini. Akhirnya cukup. Saya tidak menyangka orang ini adalah ginseng. Sangat menguntungkan. Kalau begitu aku pergi dulu. Ya. Ibu. Saya kembali. Saya memotong sepotong daging hari ini. Ayo membuat pangsit untuk dimakan. Anakmu membeli daging lagi. Pabrik garmen akan segera memperluas skalanya. Butuh banyak uang. Harap lebih berhati-hati di masa depan. Jangan khawatir, Bu. Saya sudah menyelesaikan masalah uang. Berhentilah menghibur ibu. Ibu juga menambahkannya. Beli tanah dan bangun rumah di sini. Beli mesin dan rekrut orang. Tidak mungkin turun tanpa 2 atau 300.000 dolar. Waktu yang begitu singkat. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Saya, saudara ipar perempuan. Anda belum tahu? Bank emas sangat kaya sekarang. Saya baru saja mendapat 250.000 hari ini. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Anak ketiga. Mengapa kamu di sini? Ban emas. Apa yang terjadi dengan ibumu? Tidak ada apa-apa. Sekarang paman ketiga ada di sini. Lalu masuk ke dalam. Makan pangsit malam ini. Bagus. Anak ketiga. Ayo masuk ke dalam dan duduk. Aku akan memasak. Kakak laki-laki. Aku datang kali ini. Bukan untuk semangkuk pangsit. Anak ketiga. Apa maksudmu? Bersenandung, ban emas. Saya mendapat 250.000 hari ini. Di mana uangnya? Anak ketiga. Apa yang kamu bicarakan? 250.000? Hahaha kakak. Ginseng bahkan tidak akan menyembunyikannya darimu, kan? Anak ketiga. Apa yang kamu bicarakan? 250.000? Hahaha kakak. Ginseng bahkan tidak akan menyembunyikannya darimu, kan? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia berhubungan dengan seseorang hari ini. Saya tidak tahu apa yang saya katakan. Pria itu langsung memberinya 250.000 yuan. Berapa 250.000? Ban emas. Apakah yang dikatakan paman ketigamu itu benar? Tampaknya paman ketiga tidak mengetahui tentang uang itu. Saya mendapatkannya dengan menjual gandum. Itu mudah untuk ditangani. Paman San benar. Itu benar. Ban emas. Ibu tahu kamu ingin menjual tanah untuk membangun pabrik baru. Tapi kita tidak bisa melakukannya demi uang. Tabah. Melakukan sesuatu yang ilegal? Saudara ipar perempuan. Pabrik pakaian kecilmu. Anda tidak bisa mendapatkan 250.000 yuan dalam waktu setengah tahun, bukan? Dan orang itu berbisnis dengan Jin Hang. Sekilas dia tidak terlihat seperti orang baik. Oke, paman ketiga teguh. Berhentilah bertele-tele. Beri aku uang. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu. Tunggu saja untuk masuk penjara. Anak ketiga. Ginseng adalah keponakanmu. Aku dan adik iparmu hanya benjolan bayi ini. Apakah kamu mencoba membunuhku? Liu Yuanfeng. Anak saya ingin mempunyai 3 kelebihan dan 2 kekurangan. Aku tidak akan pernah memudahkanmu. Kakak laki-laki. Saya juga melakukannya demi emas. Jadi Anda meminta saya untuk memberi Anda semua uang.
Apa yang diketahui anak-anak? Anda memperlakukan saya seperti anak berusia 3 tahun? Kamu. Mengapa kamu mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu? Ini sangat segar dan halus. Saya sangat mengagumi Anda. Halo Liu Jinsing. Anda benar-benar bodoh. Aku akan melaporkanmu sekarang. Anak ketiga tidak diperbolehkan pergi. Paman ketiga ingin melaporkanku. Mengapa repot-repot? Mengapa kamu tidak mengambil ponselmu saja? Ini adalah ponsel. Saya mendengar tentang hal ini. Dari mana asalmu? Tentu saja diberikan oleh Lin Yunan. Anda berbicara omong kosong. Lin Yunan kembali ke ibu kota provinsi beberapa hari yang lalu. Anda berbicara omong kosong. Lin Yunan kembali ke ibu kota provinsi beberapa hari yang lalu. Bagaimana aku bisa memberimu sesuatu? Hari ini Anda melihat beberapa milik saya, teman yang ramah. Sebenarnya dia adalah pengawal keluarga Lin. Ponsel ini. Lin Yunan juga yang meminta mereka mengirimkannya. Dan cek ini sebesar 250.000. Dia juga saudara laki-laki Lin Yunan. Perusahaan Lin Hongyu memberi saya bagiannya. Jika Anda ingin melaporkannya, silakan. Kenapa dia memberimu bagian? Saya sekarang pemegang saham pabrik makanan Hongyu. Wajar jika dia memberi saya dividen. Katakan lagi. Paman ketiga. Jika aku membawamu, ceritakan tentang uang hutang Anda di kasino. Akankah mereka mendatangimu? Desa ini. Apakah aku masih bisa menoleransimu? Bah. Setelah makan hati babi, saya rindu hati babi. Menghabiskan perak dan memikirkan emas. Salahkan angin musim gugur. Itu menimpa anakku. Kamu pikir kamu ini siapa? Ban emas. Pergi dan istirahat. Ibu pergi membuat pangsit. Ban emas. Pergi dan istirahat. Ibu pergi membuat pangsit. Bagus. Jin Xingfu, aku akan memberimu sepotong tas. Anak itu menghasilkan banyak uang. Mari kita rayakan tahun baru Imlek hari ini. Pergi. Mintalah orang tua untuk mendukung Anda. Saya bisa bersiap dengan pikiran tenang. Perluasan pabrik garmen akan segera terjadi. Para orang tua yang terkasih, lakukan pencabutan. Hari ini, pabrik garmen Nanyu kami resmi mulai beroperasi. Setelah selesai, mari kita biarkan dulu penduduk desa dari desa kami memasuki pabrik. Bagus. Saya tidak menyangka itu adalah keluarga Liu yang lama. Ban emas adalah yang paling menjanjikan. Tanpa berkedip. Hal ini juga dapat membawa manfaat bagi desa. Liu Wenqiang lebih memilih Liu Yuanfeng. Meremehkan keluarga Wonsan. Jangan lihat ini. Liu Yuanfeng masih seorang mahasiswa. Bah, tidak ada pekerjaan di rumah setiap hari. Makan setiap hari. Ini tidak. Menantu perempuan dan menantu perempuan saya semuanya melarikan diri bersama orang lain. Rekan-rekan warga yang terhormat, sebagai imbalannya, semua orang kepada kami, dukungan dari pabrik garmen Nanyu. Saya berada di daerah ini secara khusus, menemukan tim pemutaran film. Aku akan menunjukkanmu film malam ini. Bagus. Jinsing sangat baik. Ini adalah pertama kalinya sebuah film diputar di desa kami. Kembali dan masak dengan cepat. Kembalilah dan ambil tempat duduk. Ayo. Saya bilang 3 atau 2. Ayo pergi bersama. Umumkan. Pabrik garmen Nanyu kami sekarang telah beroperasi. Pabrik garmen Nanyu kembali beroperasi. Pabrik garmen berada pada jalur yang benar. Orang tua tidak perlu lagi khawatir tentang uang. Saya juga harus membebaskan tangan saya. Rencanakan dengan baik. Menanam di luar angkasa. Saya tidak punya uang di kehidupan saya sebelumnya. Punya uang dalam hidup ini. Tapi uang itu seperti air mengalir. Bangun saja pabrik garmen dan beli peralatan baru. Harganya 300.000 yuan. Di ruang ini. Puluhan ribu ton gandum juga dipanen. Harus mengosongkan inventaris dengan cepat, namun tidak menarik perhatian. Mengerti. Bisakah saya mengontrak tanah untuk membangun koperasi? Dengan itu, tidak ada seorang pun yang mau melakukannya. Meragukan asal-muasal gandum. Benar, lakukan saja. Dan Anda juga bisa melakukan pembiakan. Menanam sayuran atau semacamnya. Memancing di perairan yang bermasalah. Bersihkan semuanya dari gudang. Apa yang kamu lakukan terburu-buru? Bu, aku sedang bersiap-siap. Tanya Bibi 5. Apakah Paman Wu kembali dari belajar? Dia adalah sekretaris partai desa. Saya ada hubungannya dengan dia. Maka kamu tidak perlu pergi. Ban emas. Apakah Anda ingin mengontrak tanah tersebut? Paman Wu, kamu sudah kembali dari belajar. Segera setelah saya kembali. Saya mendengar Anda melakukan sesuatu yang besar. Bahkan pabrik pakaian pun buka. Bagus. Hasilkan uang sendiri. Jangan lupa membawanya. Orang menjadi kaya. Bagus sekali untuk Jinsing. Paman kelima. Apa pendapat Anda tentang koperasi saya? Bisakah ini dilakukan? Tentu saja. Tapi kamu juga tahu, tanah adalah sumber kehidupan para petani kami. Apakah masyarakat bersedia melakukan outsourcing? Saya juga tidak yakin. Paman kelima, selama orang-orang ingin bergabung dengan koperasi saya berjanji mereka pasti tidak akan rugi. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika teman-teman ingin bergabung dengan koperasi saya, bisakah Anda mengontrakkan tanah itu kepada saya? Saya memiliki setiap hektar 500 yuan untuk disewakan kepada mereka. Atau menggunakan tanah sebagai kepemilikan saham? Saya memberi mereka dividen secara proporsional setiap tahun. Anak baik. Otakmu sangat berguna.
Jangan khawatir, pamanmu pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi masalah ini. Terima kasih, Paman. Ban emas, bisakah ini dilakukan? Desa Sijie, desa pertama di Shihuaxia. Gunakan saja mode ini. Dikembangkan, hidup ini. Saya ingin desa kami melakukannya. Menjadi desa pertama di Tiongkok. Ya Tuhan, saya akan membeli benih. Anda tidak perlu memasak makanan saya hari ini. Anak ini. Yo, Bos Liu ada di sini. Apa yang ingin Anda pesan? Aku akan memberimu 2 kilogram. Paman Wei. Panggil saja aku Jinsing. Aku hanya membuat keributan kecil. Tidak bisa disebut bos. Andalah yang menghasilkan uang setiap hari. Sayuran adalah sebuah kebutuhan. Terutama sayuran di sini. Itu yang terlengkap di kota. Kualitasnya juga yang terbaik. Izinkan saya memberitahu Anda hal ini. Hidangan dari penjual sayur lain di kota. Anda harus membeli semuanya dari saya. Paman Wei. Jika saya menebak hidangan Anda dengan benar, itu pasti dikirim dari selatan. Transportasi dan penyimpanan ini. Itu semua membutuhkan biaya yang besar. Apa yang bisa saya lakukan? Kami tidak bisa menanamnya di sini. Anda hanya bisa pergi ke selatan untuk membeli barang. Paman Wei. Sejujurnya, aku akan berada di desa. Lahan yang dikontrak untuk menanam rumah kaca. Saya ingin bertanya kepada Anda tentang hal itu. Di mana saya bisa membeli bibit sayuran ini? Apa? Anda ingin menanam rumah kaca sayuran. Biaya ini tidak murah. Biayanya memang tidak murah, namun manfaatnya juga cukup besar. Anda ingin membeli bibit sayuran? Tidak perlu pergi ke tempat lain. Saya memiliki segalanya. Seledri mentimun semangka. Tomat. Beri aku sebungkus ini. Oke. Beri saya 20 yuan saja. Bagus, terima kasih banyak, Paman Wei. Paman Wei. Ini lobak. Mungkin begitu. Saat barang sudah dibeli, bos memberi tip tambahan. Aku terlihat seperti bunga mawar. Jadi saya menjualnya dengan harga wortel. Jika saya membaca dengan benar, ini ginsengnya. Saya ingin ini. Lupakan saja, itu hanya gimmick saja. Ambil kembali dan makanlah. Terima kasih Paman Wei. Manfaat ginseng ini seharusnya lebih tinggi dari sayuran, tapi iklim dan tanah lokal kita tidak cocok untuk budidaya ginseng. Jika saya bisa menemukan ginseng liar, transplantasi ke pembiakan luar angkasa, kemudian pindahkan, mungkin Anda berhasil menumbuhkannya. Ginseng kecil. Keluarlah dengan cepat. Datanglah ke tempatku. Ginseng kecil. Keluarlah dengan cepat. Datanglah ke tempatku. Mengapa ginseng ini sulit ditemukan? Tidak heran jika ini adalah peristiwa yang terjadi sekali dalam 1 abad. Hei, ginseng tidak ditemukan. Menemukan seekor kelinci. Saya meletakkan kartun ini di ruang saya. Anda juga bisa menjadi peternak kelinci. Sedikit saja. Ginseng kecil. Akhirnya menemukanmu. Di ruang saya. Ada tanah hitam. Dan mata air spiritual. Aku yakin aku bisa memberimu makan dengan baik. Ginseng kecil. Aku akan mengirimmu ke luar angkasa sekarang. Tanaman ginseng liar berumur 500 tahun terdeteksi. Apakah penanaman diperlukan? Saya pergi. Jingran adalah ginseng liar berumur 500 tahun. Mengapa tidak ada gerakan? Apakah ginseng liar ini terlalu berharga? Itu tidak bisa sama dengan gandum. Tanaman sedang dipanen. Apakah penanaman diperlukan dan disiram dengan mata air spiritual? Ya. Benih baru. Ya. Benih baru. Mungkinkah ini?
Mentimun disiram dengan mata air spiritual. Cukup lezat. Semua buah dan sayuran terdeteksi sudah matang. Apakah akan memanen sumur untuk mulai berkembang biak? Ya. Semua buah-buahan dan sayuran telah dipanen. Masukkan penyimpanan baru. Tanam 20 pon benih berkualitas tinggi. Apakah perlu menanam lagi? Ya. 20 pon benih. 20 pon benih. Jika berkali-kali. Bukankah mungkin bisa memanen ratusan kilogram? Tunggu sampai koperasi didirikan. Taruh saja benih ini. Singkirkan hukum. Bertani dan menjual uang. Ah. Lin Yunan. Ah. Ah. Lin Yunan. Kenapa kamu di sini? Saya baru saja bertemu seekor ular, membuatku takut setengah mati. Saya tidak punya. Ada apa denganmu? Sepertinya pergelangan kakiku terkilir. Biarkan aku mengantarmu pulang. Layanan kesehatan. Mengapa kamu di sini? Biarkan saya melihatnya. Bagaimana status pembongkaran pabrik? Pabriknya juga tidak berada di gunung. Apakah Anda datang ke sini khusus untuk menemui saya? Aku tidak memilikinya. Suatu kebetulan, kalian semua ada di sini. Yunan, kamu baik-baik saja? Kebetulan sekali, kalian semua ada di sini. Yunan, kamu baik-baik saja? Kamu terlihat sangat pucat. Saudara perempuan. Bukankah kamu pergi mencari saudara Jinsing? Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Kakiku terkilir secara tidak sengaja. Duduklah dengan cepat. Nanti, Bibi Feng Huan akan memberimu soju. Meningkatkan sirkulasi darah dan menghilangkan stasis darah. Terima kasih Bibi Feng. Saudara Lin, saudara Jinsing. Saya baru saja mendengar Anda terus berbicara. Kamu siap mendirikan koperasi pertanian? Ya. Begitulah persiapannya. Namun horoskopnya belum ditulis. Kutukan. Saya pergi ke desa dan bertanya tentang hal itu. Masyarakat masih mempunyai kekhawatiran. Sebab, tanah adalah sumber kehidupan mereka. Tidak ada tanah. Bahkan makan pun menjadi masalah bagi mereka. Paman kelima. Lalu aku akan menyelesaikannya. Bagaimana dengan masalah pangan mereka? Paman kelima. Lalu aku akan menyelesaikannya. Bagaimana dengan masalah pangan mereka? Apa yang ingin kamu lakukan? Baik itu membuka pabrik makanan, atau pabrik pakaian, produk kami terutama diekspor. Saya ingin menyiapkan beberapa truk besar. Mari kita buka perusahaan logistik kita sendiri. Tidak hanya dapat menghemat biaya pengiriman, bisa juga menghasilkan pendapatan. Ide yang bagus. Saudara emas, saya memutuskan, bergabunglah dengan koperasi pertanian Anda. Jika kita berkata, tidak ada yang mau menyewakan tanah kepada Anda, aku akan mencarikannya untukmu. Bukankah ini hanya tentang mencari tempat untuk bertani, di mana Anda tidak bisa menanam? Bocah, itu melawanmu. Aku beritahu kamu, Jinsing tidak bisa pergi kemana-mana untuk mendirikan koperasi, tepatnya di desa kami. Selama Anda bisa menghasilkan uang, kepada siapa tanah ditabur, dia tidak menabur. Paman Wu, aku berjanji padamu, dalam waktu 3 tahun, kami pasti akan membiarkan seluruh desa tinggal di gedung bergaya asing, mengendarai mobil asing kecil, bayangkan TV berwarna berukuran besar. Paman Wu, aku berjanji padamu, dalam waktu 3 tahun, kami pasti akan membiarkan seluruh desa tinggal di gedung bergaya asing, mengendarai mobil asing kecil, bayangkan TV berwarna berukuran besar. Terima kasih atas kata-kata Anda. Saya berjanji untuk membantu Anda dengan masalah Anda. Terima kasih Paman Wu. Saudara emas. Lihat apakah Anda dapat menghubungi kami. Hong Yu akan mulai bekerja. Saya dapat memberi Anda posisi presiden. Saudara, Anda tidak diperbolehkan mengambil sudut saya. Kakimu tidak sakit lagi. Anda tidak diperbolehkan pergi ke Hong Yu. Kamu adalah orangku. Jangan terburu-buru. Aku tidak akan kemana-mana. Aku berjanji padamu. Saya harus membiarkan Nanyu pergi ke pasar. Saudara emas, Anda tidak harus datang bekerja di Hong Yu. Tapi, saya ingin berinvestasi di koperasi Anda. Anda tidak boleh menolak saya. Saudara Lin, saya berjanji kepada Anda. Pada saat itu koperasi kami akan didirikan. Saya juga bisa bekerja sama dengan Anda. Mari kita kembangkan produk baru bersama-sama. Pada saat itu koperasi kami akan didirikan. Saya juga bisa bekerja sama dengan Anda. Mari kita kembangkan produk baru bersama-sama. Ini adalah kesepakatan. Selamat bekerja sama. 3 hari. 400 kg dibudidayakan hanya dalam satu tempat. Benih sayuran, 100 pon biji semangka, di luar angkasa, masih disimpan. Jutaan biji-bijian berkualitas tinggi. Semuanya sudah siap sekarang. Yang tersisa hanyalah tanah. Halo saudara Lin, saudara Jinsing. Aku akan tiba di rumahmu sekitar 10 menit lagi. Aku akan memberikannya padamu hari ini. Membawa kabar baik. Kabar baik apa? Sangat misterius. Kamu tidak akan pergi ke rumah pamanmu. Apakah kamu sudah menemukan pamanmu? Mengapa pamanmu tidak datang? Kata paman kelimamu. Kontrak hari ini. Mungkin saya tidak bisa menandatanganinya. Kata paman kelimamu. Kontrak hari ini. Mungkin saya tidak bisa menandatanganinya. Mengapa? Seseorang menyemangati beberapa penduduk desa. Anda diharuskan membayar sewa 10 tahun sebelumnya. Baru kemudian setuju untuk menandatangani kontrak. Paman kelima Anda sedang bernegosiasi dengan mereka.
Saudara Lin, apa yang terjadi? Penduduk desa ini, saya diharuskan membayar sewa 10 tahun di muka. Baru setelah itu Anda bersedia menandatangani kontrak dengan kami. Saudara Jinsing, ini setengah juta. Anda menerimanya. Apa? Setengah juta. Ini. Apakah saya sedang bermimpi? Ini bagus. Hong Yu. Kamu beritahu Bibi, mengapa Anda memberi Jinsing 50 meter persegi, 500.000 ini? Akulah yang menambahkan orang modal saham koperasi pertanian kami. Anda tidak boleh menolak. Terima kasih Saudara Lin. Ayah, pergilah dan bantu paman kelimaku dulu. Aku akan menemuimu nanti. Bagus sekali. Aku pergi dulu. Ayo cepat kembali ke pabrik pakaian. Xiazi pasti akan terlalu sibuk sendirian. Hong Yu, jangan kembali pada siang hari. Makan malam di rumah Bibi. Saya tahu Bibi. Pergi. Saudara Lin. 500.000 ini. Itu bukan modal sahammu, kan? Saya mengetahuinya. Tidak bisa menyembunyikannya darimu. Ini adalah modal saham saya. Setengah juta, 500.000 ini. Saya punya teman. Keluarga saya memiliki perusahaan benih. Dia menyukai benih gandummu. Ingin bekerja sama dengan Anda, mengembangkan varietas padi-padian dengan hasil tinggi. Inilah ketulusan mereka. Perusahaan apa? Benih biji-bijian Huamai. Nama belakang teman saya adalah Chen. Huamai. Huamai adalah masa depan. Raja benih Tiongkok. Kehidupan terakhir. Mereka telah memperkenalkan varietas padi-padian dengan hasil tinggi. 10 tahun kemudian. Kehidupan terakhir. Mereka telah memperkenalkan varietas padi-padian dengan hasil tinggi. 10 tahun kemudian. Saya tidak menyangka kali ini. Saya sebenarnya bisa membuatnya. Kembangkan varietas biji-bijian dengan hasil tinggi terlebih dahulu. Dapat bekerja sama. Tapi identitas saya harus dirahasiakan. Jangan khawatir tentang ini. Temanku Genzeng Miao Hong. Saya tidak akan pernah melakukannya. Hal-hal yang tidak berterima kasih. Itu bagus, itulah masalahnya. Saya ingin memperluas kerjasama. Apa maksudnya? 4 keranjang benih ini adalah seledri, tomat, semangka, tomat. Saya. Anda dapat mengizinkan mereka untuk berkembang pada saat yang bersamaan. Tapi apa? Menunggu produknya keluar. Berikan prioritas pada koperasi kami. Kondisi ini. Aku bisa menjanjikanmu untuknya, Saudara Lin. Aku harus merepotkanmu dengan satu hal lagi. Bukankah ini hal yang asing? Saya sekarang adalah pemegang saham koperasi. Jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja. Huamai. Huamai adalah masa depan. Raja benih Tiongkok. Kehidupan terakhir. Mereka telah memperkenalkan varietas padi-padian dengan hasil tinggi. 10 tahun kemudian. Pikirkan saat ini. Saya sebenarnya bisa membuatnya. Kembangkan varietas biji-bijian dengan hasil tinggi terlebih dahulu. Dapat bekerja sama. Tapi identitas saya harus dirahasiakan. Jangan khawatir tentang ini. Temanku Genzeng Miao Hong. Saya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak berterima kasih. Itu bagus, itulah masalahnya. Saya ingin memperluas kerjasama. Apa maksudnya? 4 keranjang benih ini adalah seledri, tomat, semangka, tomat. Saya dapat mengizinkan mereka untuk berkembang pada saat yang bersamaan, tapi tunggu produknya keluar. Berikan prioritas pada koperasi kami. Kondisi ini, aku bisa menjanjikanmu untuknya, Saudara Lin. Aku harus merepotkanmu dengan satu hal lagi. Bukankah ini hal yang asing? Saya sekarang adalah pemegang saham koperasi. Jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja. Anda mengambil cek dan uangnya terlebih dahulu. Aku ingin kamu membelikannya untukku. Traktor, penggiling tanah, pemanen dan penanam. Masing-masing 10 unit. Saudaraku, jangan khawatir. Saya pasti akan menangani ini untuk Anda. Bagus, 3 hari kemudian. Lebih baik pergi ke gudang saya. Anda dapat memindahkan semua biji-bijian. Saudara Jinsing. Aku ingin bertanya padamu dengan tenang. Gandum yang bagus. Dari mana asalnya? Saudara Lin, yakinlah. Gandum saya pasti dari sumber yang halal. Tapi sumber spesifiknya. Aku belum bisa memberitahumu, Saudara Baris. Saya mengerti, tapi saya harus mendapatkan lebih banyak kali ini. Sisanya bisa saja. Isi kembali posisi makanan Hong Yu kami. Aku akan berada di gudang kali ini. Simpan setengah juta pon gandum, 400.000 kati ke Hong Yu. Sisanya 100.000 yuan akan diberikan kepada perusahaan benih. Tapi, saya ingin perusahaan benih 20% saham. Saya belum bisa mengambil keputusan mengenai hal ini saat ini. Tapi aku akan berusaha sebaik mungkin melakukannya untukmu saat aku kembali. Terima kasih Saudara Lin. Tunggu sebentar, Saudara Lin. Tidak tahu, bagaimana persiapan perusahaan Yunan? Saya telah mengatur asisten untuknya sekarang. Toko khusus itu penting. Sekarang semuanya ditangani oleh asisten. Dia sekarang tinggal di rumah dan menggambar setiap hari. Sepertinya ada kompetisi desainer. Dia ingin berkontribusi. Saudara Lin, penjualan gandum. Anda dapat menghubungi asisten Yunan secara langsung. Saat itu, gunakan saja sebagai dana cadangan untuk toko khusus miliknya. Bagus. Tidak buruk. Lin Hongyu tidak menyelidiki sumber gandum. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sepertinya, ini harus dilakukan dengan cepat. Mulai koperasi. Jinsing, lihat cepat. Saat ini hampir seluruh penduduk desa di desa kami. Mereka semua menandatangani kontrak. 100 hektar lebih luas dari perkiraan kami sebelumnya. Itu berarti 50 hektar lebih. Anda ingin saya mengatakannya? Terima kasih kepada putra ketigamu karena telah membuat keributan. Mulut besar Liu Ergo. Semua orang bilang kamu memilikinya. Masalahnya tentang uang tunai setengah juta. Teman-teman, baru saat itulah saya merasa lega dan menandatangani kontrak. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Ban emas. Kami mendukung Anda sepenuhnya. Ya.
Mengapa teh ini begitu pahit? Ini teh enak yang saya bawa pulang dari ibu kota provinsi. Cukup mahal. Kata orang, semua teh yang enak rasanya seperti ini. Oh. Minumlah susu untuk mencucinya. Ini yang dibawakan Yunan terakhir kali. Susu. Daun teh. Teh susu. Sekarang toko teh susu. Ini hanya tersedia di luar negeri dan di Hong Kong dan Taiwan. Tiongkok daratan masih kosong. Saya harus menjadi orang pertama yang makan kepiting. Kamu tidak tahu. Pakaian itu bagus dan laris manis. Apa ini? Baunya cukup enak. Baunya seperti susu. Oh, tidak. Saya pasti bisa mencium bau daun teh. Ginseng, tolong beritahu aku, apa ini? Ini adalah minuman baru saya yang dikembangkan. Sebut saja teh susu. Kalian mencobanya dengan cepat. Bagaimana rasanya? Bagaimana kabarnya? Apakah rasanya enak? Enak. Sangat lezat. Manis tapi tidak berminyak. Ada juga aroma teh yang samar. Ya. Ambil satu gigitan. Saya merasa seluruh tubuh saya penuh energi. Apakah karena saya menambahkannya ke teh susu? Karena mata air spiritual. Rasa ini sangat unik. Ban emas. Apakah Anda berencana menjual teh susu? Bibi kedua, kamu benar. Bukan hanya teh susu dan teh buah. Teh kami. Bahan baku yang digunakan? Selain teh, Anda perlu membeli tambahan lainnya. Pabrik kami sendiri. Dapat diproduksi dan dibudidayakan. Oh, ban emas. Kamu bilang kamu. Mengapa kamu begitu pintar? Lewat sini. Produk koperasi kami sekarang akan ada penjualan. Ketika saatnya tiba, mari kita tingkatkan reputasi kita. Anda juga dapat melakukan co-branding dengan Nanyu. Jika saatnya tiba, kedua merek akan saling mengandalkan. Pasti akan bersinar. Ginseng, kamu punya ide bagus. Pada saat itu pabrik garmen kami akan menerima pesanan. Bunuh dua burung dengan satu batu. Oh, Ginseng, kamu benar-benar mampu. Pernahkah Anda memikirkannya? Apa nama teh susu ini? Tentu saja saya memikirkannya. Merek teh susu kami. Namanya madu manis. UPS. Sayang manis. Sangat bagus. Hai Yunan Linge. Anda di sini, Bos Liu. Apa yang Anda maksud dengan apa yang Anda katakan? Sepertinya kami tidak diterima. Di mana itu? Saya menantikan kedatangan Anda setiap hari. Bukankah aku takut kamu sibuk? Ban emas, ayo datang hari ini. Saya secara khusus memberi Anda mesin pertanian, 10 traktor, 10 pemanen, 10 mesin darat, 10 latihan benih. Tiba begitu cepat. Hei, kamu tahu cara mengemudikan traktor? Apakah kamu ingin datang? Aku akan mengajakmu naik traktor. Oke, saya belum pernah naik traktor. Ayo. Ayo berangkat. Berangkat. Perhatikan keselamatan. Pelan-pelan. Cepatlah, perhatikan keselamatan. Traktor sangat menyenangkan. Goyah untuk dikendarai. Seperti mobil goyang. Anda punya waktu. Aku akan mengajakmu menabur ladang. Itu disetujui. Tidak ada penyesalan yang diperbolehkan. Penyesalan adalah anak anjing. Oke anak anjing. Kekanak-kanakan. Ban emas cepat turun. Izinkan saya memberitahu Anda tentang benih wamai yang berkualitas tinggi. Aku akan membantumu. Ya. Hei. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Itu tergantung padamu nanti. Apakah Anda berani ceroboh? Ayo pergi. Saya baru saja meneliti minuman. Mari kita coba. Ya, kamu berhasil. Pasti sesuatu yang bagus. Kamu bermain dulu. Aku akan menuangkanmu 2 cangkir teh susu. Hai saudara. Apa itu teh susu? Apakah kamu sudah minum? Saya pernah minum di kota Hong Kong. Minuman yang terbuat dari susu dan teh. Agak berminyak dan saya tidak terbiasa meminumnya. Mari kita minum teh susu. Kalian mencobanya dengan cepat. Saya pernah minum sekali di kota Hong Kong. Tidak terbiasa minum. Anda minum dengan Yunan. Dia seharusnya menyukainya. Saudara Lin, ini teh susu yang saya buat. Pastinya berbeda dengan apa yang Anda minum di kota Hong Kong. Cobalah. Cobalah. Lezat dan sangat harum. Sangat lezat, ya. Ya Tuhan. Sangat lezat. Saya meminum ini di kota Hong Kong. Sama sekali tidak berbeda. Inilah yang kamu lakukan, Saudara Lin. Apakah menurut Anda saya bisa menjual api jika saya ingin menjual ini? Minuman ini enak sekali. Ini pasti akan populer. Anda ingin membuka toko teh susu? Ya.
Teh susu enak. Tapi sewanya dan biaya bahan bakunya agak tinggi. Tingkat konsumsi sekarang terbatas. Saya kira sulit menghasilkan uang. Saya tidak hanya menjual teh susu, juga menjual teh buah, dan bahan mentah ini. Semua dibeli langsung dari tempat produksinya. Tunggu sampai koperasi kami buka. Bahan baku ini, Anda bisa membuatnya sendiri di tempat produksi kami. Harga ini lebih ekonomis. Harga ini lebih ekonomis. Saudara Ginseng, Anda sangat berpikiran bisnis. Saya harus berinvestasi di toko teh susu ini. Hei. Dan saya juga ingin berbagi. Oke, kalau begitu mari kita lakukan bersama-sama. Saya sudah memikirkan nama teh susunya. Namanya teh susu madu manis. Saya akan segera memilih lokasi toko teh susu ketika saya kembali. Saudara Lin, mohon tunggu saya. Saudara Lin, ini sayangku yang manis, pintu yang dirancang. Mulai sekarang itu akan menjadi tanda tangan kami. Anda juga dapat beriklan untuk kami. Saudara Ginseng, jangan khawatir. Saya akan memastikan segala sesuatu tentang toko teh susu dilakukan untuk Anda. Saya punya ide lain. Ketika saatnya tiba, toko kami saat terbuka, Anda bisa menggunakan teh susu madu manis untuk menjamu tamu. Peluang publisitas yang luar biasa, tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Itu ide yang sangat bagus. Dan kami tidak hanya bisa mempertahankan tamu. Dan biarkan mereka membeli pakaian. Cukup bunuh 2 burung dengan 1 batu. Dan biarkan mereka membeli pakaian. Cukup bunuh 2 burung dengan 1 batu. Mulai sekarang, pakaian Nanyu kami dan teh susu madu manis. Anda bisa bersama-sama membuat pakaian. Dalam hal ini, setara dengan iklan untuk 2 merek. Itu ide yang sangat bagus. Pabrik makanan Hongyu saya. Saya ingin mensponsori Anda Nanyu. Anda juga dapat melakukan beberapa iklan. Sponsor harus membayarnya. Berapa banyak Anda bersedia membayar? Xiao Chaimi, aku saudaramu. Kakak-kakakku masih menyelesaikan rekening. Biaya sponsor. Saudara Lin tidak perlu keluar. Bantu kami mempublikasikan lebih banyak. Ayo, untuk pakaian Nanyu kami. Dan teh susu madu manis. Selamat atas pembukaan yang membahagiakan. Nah. Yunan Hongyu, kamu di sini. Paman dan Bibi, kamu kembali. Yunan, cepat duduk. Saya akan memasak sekarang. Ayo membuat pangsit hari ini. Aku akan merebus ikan untukmu nanti. Bunuh seekor ayam. Ban emas. Bukankah kamu membuat teh susu atau semacamnya? Cobalah Yunan Hongyu. Bibi, kami semua minum. Dan kami juga berencana membuka toko teh susu. Oke. Bagus. Keluarga kami pertama kali memiliki pabrik pakaian. Ada koperasi lagi. Akan segera membuka toko teh susu lainnya. Hari-hari ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Tunggu sampai kita menikah di Ginseng. Aku benar-benar bisa melepaskan hatiku sekarang. Batuk. Bu, cepat masak. Saudara Lin dan saya masih memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Bu, pergi dan masak sekarang. Pergi. Datang dan duduk. Tidak keberatan. Ibu saya khawatir setiap hari karena saya tidak dapat menemukan istri. Jadilah bujangan. Tidak keberatan. Ibu saya khawatir setiap hari karena saya tidak dapat menemukan istri. Jadilah bujangan. Anda adalah bos besar sekarang. Ingin menikahi gadismu. Mungkin ada antrian? Saudara Ginseng, gadis seperti apa yang kamu suka? Apakah Anda ingin saya memperkenalkan Anda kepada salah satunya? Hei, Anda tahu wanita-wanita itu. Entah payudaranya besar atau pantatnya besar. Itu semua adalah rubah betina. Sama sekali tidak layak untuknya. Teman kuliahmu, bukankah ada banyak keindahan? Jika tidak, Anda memperkenalkan saya pada Ginseng. Saya. Hati seorang wanita ibarat jarum di laut. Oke, kalian berdua, berhenti bertengkar. Saudara Lin, kamu tidak bermaksud memberitahuku. Bagaimana dengan penanaman gandum hua, bagian saya yang 20%? Apakah dia setuju? Ini adalah kepala keluarga Chen. Perjanjian transfer ekuitas ditandatangani dengan tangan. Mulai sekarang, Anda akan menjadi pemegang saham terbesar kedua di Huamai. Mulai sekarang, Anda akan menjadi pemegang saham terbesar kedua di Huamai. Menunggu Huamai masuk pasar. Ekuitas 20% ini. Itu kekayaan yang bernilai puluhan miliar. Ditambah makanan Hongyu, 10% nilai ekuitas. Maka saya akan menjadi multijutawan. Terima kasih Saudara Lin. Dalam analisis terakhir, kepala keluarga Chen mengambil keuntungan. Ketika varietas unggul telah dikembangkan, manfaatnya tidak terbatas. Anda ingin saya mengatakannya, Anda harus menanyakannya kepada keluarga Chen. 50% ekuitas. Jika Anda terlalu serakah, Anda akan kalah. Pabrik pakaian kami. Pekerjaan akan segera dimulai. Bagaimana dengan koperasi dan kedai teh susu ini? Ini akan segera dibuka. Sebenarnya, benih gandum Huamai untukku tidak begitu penting. Saya berencana melakukannya dalam waktu setengah bulan. Toko Nanyu resmi dibuka. Kalau begitu kamu harus datang. Anda adalah bos besar. Bagus. Oke. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Hei. Makanlah sebelum berangkat. UPS sekarang. Yang terpikir olehku hanyalah kedai teh susu. Tunggu saja kabar baikku. Maaf, Saudara Lin. Selamat tinggal. Ingatlah untuk menelepon saya setiap hari. UPS, tagihan telepon cukup mahal. Saya akan mengembalikan uang Anda jika kamu tidak meneleponku. Aku akan meneleponmu. Mengerti? Ban emas. Paman ketigamu telah kembali. Sangat cepat. Saya baru saja datang dari pabrik pakaian. Saya melihat Lausan dan Wu Qiwei. Ayo pergi ke desa bersama. Wu Qiwei. Mengapa masalah ini ada hubungannya dengan dia lagi? Mungkin kita bertemu secara kebetulan.
Ini terlalu kebetulan. Ini terlalu kebetulan. Kehidupan terakhir, Wu Qiwei tidak terlibat. Insiden perjudian Liu Yuanfeng. Tampaknya dengan kelahiran kembali saya. Sepertinya ada sesuatu yang berubah. Hei, Paman Wei, kenapa kamu ada di sini? Ban emas, Paman Wei, aku pernah membantumu menemukan gudang. Aku baik padamu. Bagaimana cara membalas kebaikan dengan kebencian? Paman Wei, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Apa maksudnya membalas kebaikan dengan kebencian? Saya pikir, Anda cukup melakukannya secara kecil-kecilan dengan menanam sayuran. Saya tidak berharap Anda mendirikan koperasi sayuran segar dari beberapa kota di sekitar sini. Mereka semua membeli dari saya. Jika Anda menanam sayuran segar, lalu apakah saya masih punya cara untuk bertahan hidup? Paman Wei, kamu takut padaku. Menghancurkanmu, bisnis monopoli di pasar sayur. Kalau begitu datanglah padaku. Saya ingin membahas kerjasama. Kerjasama. Saya tidak peduli. Aku di sini untuk memberitahumu, koperasi Anda akan segera dibubarkan. Paman Wei, bagaimana jika saya tidak setuju? Kita semua dalam bisnis. Mereka bersaing satu sama lain. Jika Anda datang kepada saya untuk kerjasama, saya menyambut. Anda ingin koperasi saya ditutup? Jangan pernah memikirkannya. Liu Jinsing. Karena kamu tidak makan roti panggang, kamu akan dihukum dengan minuman. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Yo, Qiwei ada di sini, duduk di dalam ruangan. Tidak perlu. Liu Jinsing. Menyangkal kerabat demi uang. Bertekad untuk memotong jalur keuangan saya. Kerabat ini tidak perlu pergi lagi. Apa yang terjadi dengan Jinsing? Bisnis Wu Qiwei saya bisa sangat besar. Itu juga tidak terbuat dari lumpur. Saya juga mendengar. Apakah Anda ingin membuka toko pakaian di ibu kota provinsi? Dan toko teh susu apa? Memberitahumu selama aku, Wu Qiwei, ada di sini. Anda tidak bisa mengendarainya. Hei ini. UPS. Ayah, tahukah kamu? Wu Qiwei dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana bisnis pasar sayur bisa dimonopoli? Aku mendengar ayahmu berkata, keluarga kelahiran istri Wu Qiwei, sedikit kuat di ibu kota provinsi. Di mana bisnis grosir sayurannya, saya juga mengandalkan keluarga menantu perempuan saya untuk membuatnya. Hai ayah, tahukah Anda nama keluarga ibunya? Tampaknya nama belakangnya adalah Chen. Ayah, jangan khawatir. Saya akan bertanya kepada saudara Lin tentang hal itu. Halo saudara Lin. Izinkan saya bertanya kepada Anda tentang seseorang. Hai saudara Lin, terima kasih. Detail Wu Qiwei, saya sudah tahu. Ngomong-ngomong, saudara Lin, bisakah kamu meminjamkanku beberapa pengawal? Ngomong-ngomong, saudara Lin, bisakah kamu meminjamkanku beberapa pengawal? Oke. Aku akan membiarkan mereka lewat hari ini. Oke. Tanpa diduga. Keluarga kelahiran Wu Qiwei, itu adalah keluarga Chen dari Huamai. Saya sekarang. Ini adalah yang kedua setelah keluarga Chen, pemegang saham terbesar kedua. Wu Qiwei, jika Anda berani bertindak gegabah, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Masuk. Paman kelima, duduklah dengan cepat. Tidak perlu lagi duduk. Ban emas, aku bertanya padamu, keluarga Anda dan kota kami, pedagang grosir sayuran terbesar. Bukankah Wu Qiwei seorang kerabat? Kenapa dia mengincarmu? Apa yang terjadi dengan Paman Wu? Kata Wu Qiwei. Asalkan koperasi Anda tidak bubar. Pedagang grosir sayuran di beberapa kota sekitar sini. Kami tidak diperbolehkan menjual sayuran kepada orang-orang di desa kami. Kata Wu Qiwei. Asalkan koperasi Anda tidak bubar. Pedagang grosir sayuran di beberapa kota sekitar sini. Kami tidak diperbolehkan menjual sayuran kepada orang-orang di desa kami. Bagaimana dengan Paman Wu? Saya akan menyelesaikannya. Semakin dia tidak membiarkan kita melakukannya, semakin kita harus melakukannya secara besar-besaran. Saya akan mengadakan upacara dalam 3 hari. Rayakan pabrik garmen Nanyu. Kooperatif dengan saya. Pembukaan bisnis yang bagus. Ini. Ayah mertua Wu Qiwei. Konon dia sangat berkuasa di ibu kota provinsi. Ayo lawan dia. Apakah ini akan menimbulkan masalah? Paman Wu, jangan khawatir. Saya akan mengurus masalah ini. Ya. Oke. Pengalaman tragis. Biarkan saya memahami sesuatu. Jangan menyinggung perasaanku. Saya tidak menyinggung perasaan. Jika seseorang menyinggung saya tidak pernah bisa menunjukkan belas kasihan. Ban emas, upacara pembukaan ini. Kenapa kamu belum memulainya? Tunggu sebentar. Ada orang lain yang sangat penting. Siapa? Pabrik garmen Nanyu dibuka. Bagaimana saya, pemegang saham utama, bisa dihilangkan? Selamat, Bos Liu. Anda juga bosnya. Kami bersukacita bersama. Ini sudah larut. Jangan lewatkan momen baik ini. Mari kita mulai. Sekarang aku nyatakan. Tunggu. Siapa yang memberimu keberanian menggunakan benih curian untuk membuka koperasi? Katanya anakku mencuri benihnya. Bukti apa yang kamu punya? Siapa bilang saya tidak bisa memberikan bukti? Inilah yang kami mulai. Barang curian ditemukan di rumah Liu Jinsing. Diidentifikasi oleh Wu Qiwei. Benih ini adalah yang terbaru yang dikembangkan oleh Huamai. Benih sayuran berkualitas tinggi. Liu Jinsing. Sekarang semua orang mendapatkan barang curiannya. Apakah ada hal lain yang ingin dikatakan? Tanpa diduga, Liu Jinsing benar-benar mencurinya. Varietas biji-bijian Huamai dengan hasil tinggi. Jika tidak, mengapa dia menangkap Liu Yuanfeng? Apakah ini hati nurani yang bersalah? Pelankan suaramu. Liu Jinsing tidak hanya mencuri benih gandum Huamai yang baru dikembangkan. Saya juga mencuri yang terbaru dari Huamai. Benih sayuran berkualitas tinggi. Saya tidak berharap Liu Jinsing terlihat jujur. Faktanya, dia adalah seorang pencuri. Diam,
Idiot. Menangkap pencuri. Anda bahkan tidak dapat memberikan bukti. Hanya saja, jangan ludahkan darah di sini. Mengerti? Tidakkah kamu tahu? Apakah struktur internal grup Huamai telah berubah? Saya khawatir Anda juga tidak mengetahuinya. Huamai Group telah menambah pemegang saham utama baru. Kamu tidak akan mengatakannya. Apakah Liu Jinsing adalah pemegang saham utama? Itu benar. Itu tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa? Di manakah pemegang saham terbesar kedua Huamai? Ini adalah kepala keluarga Chen di Huamai. Perjanjian pengalihan ekuitas ditulis dengan tulisan tangan hitam dan putih. Saya tidak membantu tapi Anda tidak percayanya. Jika Anda masih tidak percaya, saya bisa menelepon Tuan Chen. Biarkan dia memberitahu Anda secara pribadi. Jika Anda masih tidak percaya, saya bisa menelepon Tuan Chen. Biarkan dia memberitahu Anda secara pribadi. Tidak mungkin. Ini adalah kepala keluarga Chen. Perjanjian perceraian yang Anda minta untuk saya bawakan untuk Anda. Mulai hari ini, keluarga Nona Chen dan Anda resmi bercerai. Keluarga Chen tidak ada hubungannya denganmu lagi. Apa? Ini. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Jika Anda melakukan terlalu banyak ketidakadilan, Anda pasti akan mati. Oke, jangan buang waktu. Mari kita buka bisnis secepatnya. Bersama-sama kita. Bagus. Sekarang, saya nyatakan, Koperasi Ban Emas, Pakaian Nanyu. Pembukaan bisnis yang bagus.